Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Dalam firman Allah dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Wahai hambaku yang beriman, lindungilah kamu dan keluargamu wa ahlikum naro dari panasnya atau azab api neraka. Wa kutuhun nasi wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ketika kita berbicara tentang neraka, maka kita lihat lagi bagaimana keadaan kita selama di dunia. Ada surga yang ada di dunia dan juga ada neraka yang berjalan di atas bumi. Jadi ada ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Pertama, ada sekumpulan yang ini Allah berikan kepada hambanya selama di dunia dan ini adalah surga Allah. Apa itu? Yaitu majelis ilmu wa majelis sholawat. Di mana ada suatu majelis ilmu seperti ini, meskipun satu ayat khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah, meskipun satu ayat sampaikan, ini adalah surga dunia. Surga yang ada di dunia. Ada majelis sholawat di mana kita bersolawat rame-rame, bareng-bareng bersolawat. Ini adalah majelis sholawat di mana ada majelis seperti itu. Inilah surga. Doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa yang mustajab. Namun kebalikannya, ada juga ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Ini yang ngeri. Jadi ada ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu adalah manusia. Di mana manusia ini adalah merebutkan tentang warisan. Ingat ini. Merebutkan tentang warisan. Jadi sebab berebut waris ini melakukan 3 dosa sekaligus. Jadi mereka yang berebut warisan ini melakukan 3 dosa sekaligus. Dosa apa? Yang pertama, dosa mengambil hak saudara. Ini pertama. Seringkah ini kita lakukan? Sering. Sering kita seakan-akan kita semua kita HI. Di dalam saudara, mentang-mentang itu saudaranya agak begini, gak ngerti atau begini, atau miskin dan segalanya, diberikan warisan cuma sedikit. Mereka yang ngerti tentang
segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan, pingin ngehai semuanya. Secara nggak langsung, mereka ini adalah melakukan dosa pertama, yaitu dosa mengambil hak saudara. Ini penting. Dalam hadis disebutkan, as-shadaqatu 'alal miskina shadaqah. Shadaqah itu kalau sama orang miskin itu hukumnya shadaqah. Ala dzil qarabati natsani, terhadap kerabat ataupun saudara ataupun handalan, ini kita melakukan dua, shadaqah wasilatu. Shadaqah dan silaturahim. Sekarang ini banyak saudara sendiri malah seperti orang lain. Sementara orang lain malah kayak saudara. Kenapa ini timbul dan muncul? Karena faktor warisan. Karena satu faktor hak yang bukan haknya di HI. Juga faktor yang lain. Ini sering terjadi sekarang ini. Di era globalisasi, modernisasi sekarang ini. Yang kedua dosa, memutus tali persaudaraan. Man akhabba ayyab satu lahu fi rezeki. Barang siapa yang pingin rezekinya dilancarkan, wa yasiru lahu fi athari, wa yunsa'a lahu fi athari, dan ingin umurnya dipanjangkan, maka apa yang dilakukan? Sambung tali silaturahim. Kalau kita pentingnya menyambung tali persaudaraan, sambung tali silaturahim. Jangan sampai memutus tali silaturahim. Ini artinya kita apa? Kita memanjangkan umur kita. Sering hobinya silaturahmi. Kesana kesini silaturahim. Tapi pada dasarnya dia ada niat khusus. Ini jangan sampai terjadi. Kalau kita silaturahim, tujuan khusus. Pada si fulan tujuan khusus. Menyambung tali silaturahim. Agar apa? Wa yunsa'a lahu fi athari. Falyasillu rahimah. Kemudian dosa yang ketiga. Dosa menyakiti hati orang tua dan saudaranya. Nah, ini yang ketiga ini. Yang ketiga ini sering sekali. Di mana ketiga ini adalah masuk dalam kategori awalat soleh ida'ulah. Anak yang soleh yang mau mendoakan bapak ibunya. Pada dasarnya mereka ketika berebut waris, orang tua baru meninggal. Baru dapat 3 harinya, baru dapat 7 harinya, anaknya sudah bagi-bagi waris. Bagi waris tidak bisa adil, ribut ini. Nah ini, mereka di situ yang menghaki dan yang nggak punya hak, pengen punya hak, di sinilah. Ingat harta waris yang kita punya, ini adalah sifatnya sementara. Bahkan kalau kita tidak benar-benar bisa menggunakannya, maka akan menghancurkan diri kita sendiri. Ini bumerang. Mereka yang ngerti tentang hak waris, ketika diberikan warisan, dia tolak, dia takut. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa mereka yang bisa membagi warisnya dengan bagus, baik, dengan tanpa harus memutuskan tali silaturahim. Namun segelintir butir aja, segelintir orang aja yang bisa menggunakan konsep seperti ini. Rata-rata yang dia gunakan konsep keserakahan. Nah inilah yang menjadikan brutalisasi sehingga sampai memutuskan tali persaudaraan, sampai mengikat daripada orang tua. Orang tua diikat, belum waktunya mati, dibikin cepat mati. Buktinya sekarang banyak anak tega membunuh orang tuanya sendiri. Banyak. Zaman sudah terbalik. Ukukul walidin di mana-mana. Anak durhaka sudah suatu hal yang biasa. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ingat, ini adalah neraka, yaitu ada di dunia. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi.
yaitu orang yang merebutkan warisan. Ingat itu. Sering kejadian diingatkan langsung, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini nyata. Ketika dia ambisius merebutkan warisan, begitu dapat warisannya, pulang kecelakaan, tabrakan, mati pun mengenaskan. Kecelakaan pun mengenaskan. Mereka-mereka yang enggan rebut warisan, udahlah warisan diwakafkan saja. Malah hidupnya adem ayem, bahkan lebih mulia. Artinya apa? Segala sesuatu yang berbau dengan bumi, dengan tanah, ingat kita nanti kembali ke tanah, jangan sampai nanti terjadi bumerang buat kita. Ketika kita masuk ke alam barzakh, tanah tidak mau menerima kita. Bumi tidak mau menerima kita. Kenapa? Karena kedurhakaan kita pada orang tua. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita pelajari konsep-konsep yang bagus. Jangan sampai penyebab berebut waris melakukan 3 dosa sekaligus ini. Dosa mengambil hak saudara, dosa memutus tali persaudaraan, dosa menyakiti hati orang tua dan saudara. Jangan sampai 3 dosa ini menjadi atau terpampang pada diri kita. Jadilah kita hamba Allah yang senantiasa mengutamakan suatu hal yang paling utama di mata Allah. Jadi yang paling utama di mata Allah daripada hal yang lain. Memang enak. Kita lagi diam-diam, alhamdulillah dapat warisan berapa puluh juta, berapa ratus juta uang warisan. Namun dibalik itu, dibalik keenaan, karena kita tidak mencari. Ini rezeki nomblok kasarannya. Kalau kita tidak infakkan atau bahkan kita tidak gunakan sebaik mungkin untuk suatu kebutuhan yang bagus, maka akan jadi bumerang buat kita. Meskipun kita tidak serakah, hati-hati menggunakan uang warisan. Makanya banyak mereka yang benar-benar ingin munajat kepada Allah, uang warisan itu gunakan untuk apa? Untuk keperluan berjalan, yaitu keperluan untuk di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka wakafkan, bahkan mereka mereka jadikan itu suatu hal yang ikhlas, ridho di bawah semua. Dibawakan kemana? Ke jalan Allah. Kira-kira kalau kita mendapatkan uang begitu banyak kemudian diselesaikan, ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas. Kenapa? Karena diri kita sudah dihuni bisikan-bisikan iblis yang ada dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata setan ada pada diri kita dan banyak. Ayo rebut waris, ayo rebut waris, ayo rebut. Jangan mau kamu begini. Ini bisikan terus. Hanya hamba Allah yang beriman, ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, inilah yang akan selamat. Inilah mereka mencari sejatinya diri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengumpulkan segala sesuatu yang berbau takwa Allah, berbau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis sarai wad dharai wal kadiminal khaida wal afinina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Semoga bermanfaat satu ayat ini dan kita jadikan hamba Allah yang ahli surga. Dunia mendapatkan kenikmatan, surga nanti akhirat mendapatkan kenikmatan. Dijauhkan dengan ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Ingat, ada ahli neraka yang berjalan di atas bumi, yaitu orang yang suka merebutkan warisan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.